Di video kelima ini perjalanan misi YKATB menuju desa Siparepare untuk survei 2 gereja dan ibadah KKR di malam hari, dan tim misi YKATB mengalami kecelakaan di mana jeep yang kami tumpangi terbalik sebelum sampai di lokasi desa. Perjalanan pada awalnya semua berjalan dengan baik dan kami semua menikmati perjalanan dengan sukacita. Di tengah perjalanan kami sempat berhenti selama 30 menit karena ada truk yang mogok karena mengalami ban pecah dan posisi ada di tengah jalan. Supir jeep yang kami tumpangi berusaha untuk lewat tapi tidak bisa karena ada pohon memalang di tengah jalan. Tapi akhirnya kami mendapatkan izin dari pemilik lahan untuk lewat jalan di sebelahnya yang banyak pohon cabai dan akhirnya mobil bisa lewat. Lebih kurang 10 menit dari lokasi ini kami melanjutkan perjalanan, dan saat posisi turunan dan jalanan licin sehabis hujan, supir lepas kendali, mobil tiba-tiba melaju dengan kencang. Supir yang seharusnya injek rem malah injek gas dan akhirnya mobil terbalik. Kejadian begitu cepat, saya dan kameramen terpental hampir 5 meter dari posisi jeep terbalik. Dalam peristiwa ini, kameramen kami, Dolphy, mengalami cedera cukup parah. Tangan kiri bagian pergelangan patah. Korlap kami mengalami bocor di kepala. Tim kami yang wanita, Ibu Yuyun, cedera di leher, dan anaknya Mercy mengalami muntah-muntah di lokasi sampai 3 kali. Saya pribadi cedera di kaki kanan dan sulit untuk berjalan, dan tangan kiri sulit untuk diangkat. Kamu gimana tangannya? Enggak patah kan? Sebentar saja dia. Enggak, maksudnya harus ditarik atau gimana? Bu Yu, nama ini gimana? Enggak apa-apa? Kami bersyukur kepada Tuhan dalam peristiwa ini jeep tidak melaju ke kiri, karena kalau melaju ke kiri jeep akan masuk ke jurang. Berapa jauh Dan lokasi kejadian sudah tidak jauh dari perkampungan sehingga masyarakat datang untuk menolong kami. Oh, ya, handphone sudah Bapak pegang. Ya, kita kecelakaan ya, saudara. Nggak tahu si Dolphy tangannya. Oke. Mudah-mudahan tidak patah tangan. Luka-luka saja. Leo. Buyun, oke Buyun. Pusing ya, mendingan duduk dulu. Kalau pusing mendingan duduk dulu deh. Duduk dulu, jangan dulu, takutnya kena kepala. Buyun duduk dulu. Kami menunggu sekitar 1 jam lebih. Akhirnya jeep yang terguling dibantu oleh masyarakat dapat diangkat ke posisi semula dan dapat kami gunakan kembali dan ganti supir. Karena ternyata supir yang membawa jeep kami ternyata hanya seorang kenek yang tidak pernah naik ke desa ini dan tidak menguasai medan.
membutuhkan waktu sekitar 3 jam kami dievakuasi menuju lokasi KKR, dan benar-benar penderitaan dalam perjalanan karena semua mengalami luka dan mobil bergoncang dalam perjalanan karena jalanan rusak dan off-road, dan Jeep nyaris mengalami kecelakaan lagi untuk kedua kalinya karena ban slip dan hampir tergelincir. Saat kejadian, semua kami teriak, "Tuhan Yesus tolong kami." Dan puji Tuhan, akhirnya kami bisa tiba di lokasi KKR dalam keadaan selamat. Tiba di lokasi KKR, istirahat 2 jam dan semua tim diurut seadanya. Saya putuskan semua tetap melayani KKR meskipun secara manusia tidak sanggup karena semua mengalami cedera cukup serius, dan saya pribadi berkhotbah dalam kondisi pincang, kaki nyeri dan tangan sulit untuk diangkat. Tinggalkan tempat ini sudah, jujur aja ya, karena buat berdiri saja susah ya. Tadi mobil kami terguling dan saya terpental hampir 4 meter ya. Dolphy, kameramen kita juga sampai nggak bisa diangkat tangannya. Saudara masih lihat juga pada masih memar ya, jadi mobil tadi terbalik ya. Tapi saya bersyukur, saya bicara dengan tim juga ya, jujur secara manusia kayaknya langsung harus pulang istirahat ya, melihat kondisi tidak memungkinkan. Tetapi saya berdoa sama Tuhan sambil meneteskan air mata. Saya tahu ini harga yang harus dibayar untuk melayani Tuhan ya, karena banyak hal sudah kami alami ya di Jeep. Ini Medan jujur nggak ada apa-apanya dengan apa yang pernah kami alami. Kami pernah jalan kaki 9 hari 9 malam. Kami pernah jalan kaki 14 hari di Tawau. Kami pernah jalan kaki 3 hari 3 malam di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan ya, dalam suhu yang sangat ekstrim, penyakit malaria, KKB, pemberontak ya. Dan memang Aceh ini sesuatu yang luar biasa, jujur aja. Tadi kita bincang-bincang dalam kondisi semua sakit, masih bisa bercanda ya. Saya bilang ya, ini bagian daripada pelayanan. Tuhan lihat kita bersetia atau tidak ya. Jujur kalau orang yang gak punya mental misi, udahlah, malam hari ini jangan khotbah. Toh banyak pendeta di belakang saya, di samping kiri kanan, mereka bisa gantikan gitu saudara. Tetapi saya percaya ini menjadi tanggung jawab sebagai hamba Tuhan ya, yang memang sudah punya komitmen untuk membangun 1000 gereja termasuk di wilayah Aceh di tempat ini. Kemarin kami juga datang dari Padang, dan saya percaya iblis pasti nggak suka saudara ya, iblis pasti nggak suka. Dan jujur tadi juga keluarga juga khawatir. Saya kirimin video ketika jatuh, dan membuat saya khawatir. Ini Mercy ini muntah-muntah, saya takut dia geger otak ya, muntah sampai 3 kali, kuning-kuning, makanan semua keluar. Ketika jatuh dia langsung muntah, jalan sebentar dia muntah. Nah itu membuat saya khawatir ya. Ditambah Dolphy yang tangannya memang benar-benar nggak bisa digerakkan ya, seperti bengkok begitu. Nah waktu jatuh saya nggak merasakan apapun karena fokus saya kepada tim. Saya nggak merasakan badan saya sakit. Ketika sudah dievakuasi sampai di sini nggak bisa jalan Bapak Ibu. Tadi dipijit belum banyak perubahan ya, leher juga sakit, ini juga ya sedikit bisa ngangkat lah saudara. Saya mau paksa saja, saya nggak mau kalah dengan keadaan yang ada. Nah kami bersyukur ya hari ini bisa melayani KKR di tempat ini. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, jangan sampai masalah persoalan membuat kita tidak setia di hadapan Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus buat kehidupan ini ya. Video akan kami lanjutkan pada video ke-6, dan bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk misi penginjilan dan pembangunan gereja di pedalaman Indonesia, saudara dapat menyalurkan ke rekening YKATB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.